Gua Alip, gua megang bass di The Gambris. Gua Taul, gitar besar. Oh, gitar kecil. Oh berarti, oh iya, gua Baron, Gitar besar. gua gitar besar sama vokalis. Gua Alay atau Vicky atau Alay. Gua drum magang. Dalam gue berkarya, Siovan tuh suportif lah akan apa yang gue lakukan, dan gue ngeliat secara produktivitas Siovan tuh juga berkesinambung lah dengan apa yang gue lakukan, spiritnya. Mungkin sih Mistifat awal mulanya seperti itu sih. Kalau misalkan awal nyampe bisa untuk ngejalanin bisnisnya juga gue nggak kepikiran sih. Kalau menurut gue Mystified dari nama yang nemuin Rizky, dengan konsep misterius. Misterius. Jadi apa yang buat kedepannya tuh ya masih misterius aja. Belum tahu kedepannya. Mungkin bisa lebih wah, lebih eksperimental lagi. Terus sebelumnya gue dapet The Gambris ini, gue dapet ada satu band, The Bray. Nah dari situ gue mulai belajar sistem manajemenin antara musik band sama merchandise yang mau gue kelola. Soalnya kan di sini kan visi misi gue kayak buat majuin perkembangan musik sekaligus brand-brand lokal gitu. Jadi entah ada band-band yang mau bikin album atau kompilasi terus EP, kita sambungin nih elemennya sama di bidang seni, yaitu merchandise. The Gambris, artinya bulu pantat. Untuk menyaring informasi-informasi yang kagak bener. Bulu pantat. Iya. Iya, kurang lebih sih gitu tentang Gambris. Kalau gua tahu The Gambris gara-gara lingkungan kampus sih. Dari teman-teman kampus juga. Dari apa ya? Ibaratnya kakak tingkat gua gitu. Senior ya? Iya, senior banget dah pokoknya. Nah gue kenal mereka tuh dari situ tuh. Nah terus dari situ gue tuh kayak diajak latihan gitu buat nemenin ibaratnya. Jadi gue tahu The Gambris dari situ. Halo? First impression gue soal The Gambris, gue kira nih band bercanda, ternyata emang ngentot aja, bangsat. Tapi serius sih sekarang, bagus. Gue demen. Keren ya? Keren. Parah. Terus untuk penggambaran spesifik buat The Gambris, awal mulanya gue bisa gabung nyari band mereka tuh sebelum-belumnya gue sempet, karena satu frekuensi juga, temen juga, gue paling suka lagu yang Inti Soccer. Sebelumnya kan mereka bikin kayak titel video yang dari WhatsApp tuh yang lucu pokoknya. Gue mulai suka tuh dari mulai video, baru gue fokusin ke musiknya. Yang drummer jadi video klip tuh pakai WhatsApp. Gue demen tuh, anjing nih keren banget nih idenya nih, di luar nalar gitu. Baru gue kabarin personilnya, ini kira-kira kalau mau bikin EP gue bisa kelola nggak nih manajemennya. Nah alhamdulillah mereka antusias. Baru dari situ gue ngabarin dari Stified-nya juga antusias juga. Nah dari situ baru gue bikin kelola strategi manajemennya mau kayak gimana. Terus juga 11-12 juga sih sama sebelumnya, waktu itu gue ngelola band. Kalau dari Mystified, dari desain dia, yang gue lihat sih emang udah kayak emang udah menggambarkan banget sih. Dari mulai semua artworknya dia, dari pertama dia gabung sama, maksudnya dari mulai gue startup
buat bikin sebuah tas, brand tas gitu. Terus diajakin kolaborasi, mulai gue ngeliat oke nih gambarnya oke juga. Gue bakal setuju sih, maksudnya kayak gue bakal ngedukung apa yang dia lakuin, bakal ngedukung terus. Ngerangkap jadi orang tua gue. Ya bahkan mungkin bisa jawab. Janco kon. Ya. Aduh. Kalau misalkan ditanya kenapa tiba-tiba tercetus album Kalang Kabut, karena kan lagu kita ini kan berangkat dari keresahan kita nih tentang kebingungan, tanggapan orang-orang tentang anjing. Emang harus ya gue contoh lagu Intisari. Emang harus ya gue minum terus anjing, padahal gue udah gak kuat. Bingung banget kan, apalagi tekanan teman-teman segala macam. Nah, akhirnya kita sepakat tuh berangkatin, yaudah nama EP kita Kalang Kabut deh gitu. Ya, damarnya temen SMK gua. Terus personil-personilnya temen Obam. Dulu. Kalau dari musikalitas satu frekuensi pasti. Karena sama-sama ngedengerin punk juga. Terus beberapa influence, mereka juga satu influence juga ke gua, ketertarikan musiknya sama. Terus kalau spesifik tentang Kalang Kabut juga dari musik-musiknya, namanya juga manajemen kan, gue udah ngedengerin semua musik karakternya juga kan. Terus juga masuk di kuping gue juga nih, oke nih anjing kalau nggak difokusin nggak bakal jadi karya sesungguhnya gitu, nggak seutuhnya gitu. Harus dibikin fisiknya nih anjing nih, band-band sialan nih gitu. Barulah gue tarik Gambris untuk, lu kalau mau ada bahan materi kenapa nggak difisikin aja, terus kita coba iklanin ke pasar-pasar teman-teman kita aja dulu nih ketertarikannya gitu. Gue sebenarnya kayak awal-awal ngedengerin Gambris sih ya satu lagu doang ya yang dikasih ke gue. Emang secara nongkrong kan ya pasti ngebahas apa yang udah lu bikin lah. Ini si Baron ngasih lagu itu doang si Gadis Serigala. Tapi ketika gue secara keseluruhan ngedenger tuh ya dapat bocoran ya kan, bocoran track-tracknya. Oh, kesimpulan yang gue ambil sih mungkin kalau misalkan ketika orang bikin lagu dan jujur, menurut gue itu penilaian yang pasti gue lihat sih. Kalau masalah teknis ya berproses sih menurut gue sih, bukan berarti dalam proses ini jelek atau gimana sih menurut gue. Tapi kalau misalkan ngelihat dari per tracknya lagu-lagu Gambris menurut gue nggak pretensius aja, jadi nggak pura-pura ngebawa isu apa yang sebenarnya mereka nggak ngerti. Mungkin kalau kita ngebahas tentang job desk-nya sih, gue lebih pengen spesifik dari The Gambris itu lebih fokus ke musik gitu. Jadi lebih sesuai urutannya gitu. Jadi alurnya The Gambris ini meskipun semuanya anak desain ya, visual udah ngerti penggambaran kayak gimana ya, Hati bang, ngentot. Lebih ke musikalitas aja dah, lu udah fokus aja dah tuh ke musik lu, penggambarannya kayak gimana. Ntar urusan art rock biar gue cari orang gitu, jadi jembatan kayak gimana gitu. Nah gue nemu Mystified nih kayaknya, karena mereka juga udah pernah beberapa bikin karya fisik produk gitu kan, lebih menjerumusin, buku tarik lah tuh anak-anaknya gitu sih. Lebih ke job desk. Kalau gue tahu The Gambris karena gue emang anaknya punk banget. Referensi musik gue tuh kayak Nasi Daria, terus ya pokoknya Wali dan ST12 sih emang udah playlist harian gue sih. Emang enggak, gue lebih ke anaknya Ridho Roma ya. Gitu sih, emang gue anaknya punk banget tuh lagu-lagu punk gue suka banget. Sama Maherzen juga bagus sih, Maherzen. Bagus sih kemarin, tapi kayaknya udah hijrah deh. Udah hijrah deh. The Gambris itu sih ada satu gitaris yang menurut gue unik banget sih, dia gokil sih. Jadi dari awal mulai perform nih dia gitarnya mati, nggak tahu kenapa gitarnya mati dong. Dia nggak bisa, orang-orang juga pada sibuk dan segala macem. Tiba-tiba dia buka baju, mosing dia sendiri lu, padahal nggak ada orang, sendiri dia mosing. The Gambris celana lagi, gokil tuh emang tuh gitaris. Untung titiknya gede. Iya, doyan gue juga. Kan dari band kitanya sendiri sih influence-nya lebih ke kayak Marginal atau Black Teeth
gitu sih. Sosial juga sosial. Kalau dari band kita ya, jadi kenapa kita punya banyak selera band atau genre kayak gini biar banyak warna gitu ya dimasukin di band kita ini gitu sih sebenarnya. Ya? Boleh nambahin nggak? Oh ya boleh. Kalau misalkan lihat dari logo ada lambang anarko gitu. Kita sih sebenarnya melabeling diri itu band punk. Tapi kalau misalkan teman-teman mau manggil kita dengan genre apa tuh terserah sih. Gaya desain ya. Sebenarnya kalau ngomongin gaya desain sih ngalir gitu aja ya, tapi tanpa disadari sih gue banyak referensi juga sih yang secara baik lagi gue mungkin banyak ngelihat referensi yang tiba-tiba secara nggak langsung mempengaruhi pembawaan gue dalam menyampaikan visual-visual yang gue terapkan di album The Gambris sih. Tapi balik lagi kayak yang tadi gue nyatain di awal, gue memvisualisasikan si lagu Garis Serigala sih. Emang dari awal kan lagu itu tuh yang dikasih. Sebelumnya dari manajemen, terus pribadi gue sih gue ngambil salah satu judul lagu band No Effect yang judulnya itu It's My Job to Keep Punk Rock. Nah dari situ baru gue, manajemen gue, waduh nih oke banget nih. Terus juga gue nggak terlalu serta-merta ngepang juga sih, gue juga ngedengerin beberapa bagai musik. Jadi mungkin karena gue ketertarikan, Sorry bang, bagi rokoknya. pakai karena ketertarikan gue di punk, mungkin gue lebih spesifikin teman-teman gue yang dengerin musik punk nih, terus ada band juga. Mural bertiga. Itu aja, Cok. Iya, rame-rame. Oh ya, lagi rame-rame. Iya. Iya enggak apa-apa, Bang. Wait. Gue lagi mural, rame-rame nih. Iseng-iseng bikin lagu. Ya, iseng-iseng gue bikin lagu. Karena teringat ada satu teman gue yang waktu itu udah minum intisari kebanyakan tuh. Terus di tengah-tengah dia lagi minum intisari, dia bilang, aduh gue udah gak kuat nih bang. Nah, akhirnya gue bikin lagu tuh. Lagi mural ada gitar nih kebetulan, gencereng-gencereng aja. Wah dari omongannya dia tuh, gue udah gak kuat. Ya, akhirnya adalah gak lama dari itu ada momen acara yang skate urban skate tadi. Akhirnya udah kita bikin band aja deh buat acara itu. Nah akhirnya udah gue sama Taul, karena lagunya udah jadi tuh intisari, gue sama Taul bikin lagu. Kurang personil dong, masa gue berdua doang anjing. Akhirnya ajak lah Alay. Kita kan kayak bertiga doang
kalau patungan nyewa band, Mahal. studio band mahal kan. 3 doang. 3 doang. Alasannya ekonomi. Sulit. Akhirnya kita rekrut tuh si Alif Alif masuk sebagai langsung. basis. Basis. Untuk menambah biaya sewa Ya sewa video. juga. Tapi nggak juga sih, itu bercanda. Emang kita tuh kayak Alif bisa main bass nih, kita ajak aja. Ini tadi bercanda yang ngomong ya. Mungkin awal terbentuk kayak The Gambris ya. Itu kan emang awalnya gue nggak tahu. Mereka dari mural, mereka latihan duluan, terus karena mereka kosong di bass, waktu nongkrong di taman deh kalau nggak salah ya. Atau Barun atau nggak alay gitu, lupa dah gue. Itu nanyain gue, lu bisa main bass nggak Lip? Bisa. Gue bisain aja udah. Pokoknya gue bisain. Anjing juga. Sorry. Asal lo tahu ya, kita nggak ada yang bisa main alat musik. Serius. 99 apa? 99%. 1% skill, 99% aksi panggung. Intisari. Oh iya, intisari. Ruang lingkup juga. Satu ruang lingkup, dan dari situ langsung Gadis Serigala sih yang emang dari awal gue untuk visualisasiin artwork, gue tertarik sama lagu yang gue rasa nyambung aja sama kehidupan gue. Itu sih paling. Percintaan banget anjing. Percintaan di kampus. Ternyata kompleks banget pas gue tulis. Ngentot kok gue gini ya. Emang kadang-kadang gadis bangsat ya. Gadis anjing banget emang, parah betina. Kacau. Nggak beberapa doang sih ya, beberapa. Iya beberapa. Nggak semuanya. Sama anak organisasi, karena waktu itu kita ada sedikit konflik lah sama anak organisasi. Kita mempertanyakan soal, anjing lu ngaku-ngaku lu anak organisasi, lu bisa menaungi kita padahal lu nggak ngelakuin apa-apa. Anjing banget lu, fuck it anjing. Tapi bukan berarti semua anak organisasi itu buruk ya. Oh, enggak. Tapi ini kan kita menyindir organisasi yang Yang nggak ngapa-ngapain ya, nggak ngapain. Belum turun soalnya. Iya soalnya dia belum turun. Intinya organisasi di kampus kita sih terutama. Nggak usah basa-basi lah. Bener. ada salah satu instansi sih. Ada salah satu Nggak lah. semuanya yang buruk, tapi langsung disebut. Ada satu yang memicu kita untuk bikin lagu itu. Bener. Gak Jadi semuanya anak organisasi itu buruk, tapi ada satu doang sih. Makanya kita dari keresahan itu bikin lagu untuk menyindir mereka biar bisa lebih baik lagi sih tujuannya ya. iya benar. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Jangan lu ngaku bisa menaungi tapi lu sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa. Janco. Mungkin bisa mewakili anak-anak dari kampus lain gitu ya. Kalau ada yang organisasinya bobrok juga tuh, Nah iya benar. pukulin aja. Jangan takut. Gue setuju. Udah gitu ketika kita ngebawain lagu anak organisasi tuh kayak terluapkan gitu emosi kita, ya gak sih? Ya, anjing bener. Kita ngatain mereka anjing, kita ngatain mereka bangsat. Itu kan jadi terluapkan semuanya. Tolong di note ya. Beberapa organisasi yang buruk, nggak semua organisasi itu buruk. Bener. Ya. Dia nggak dicekal, gue main aman aja sebenarnya. Gue lebih aman lagi. Oknum. Kayak mereka merespon apa yang berada di lingkungan dia aja, dan itu outputnya jadi sebuah musik, dan gue ngeliat sebuah hal yang menurut gue jujur aja sih dari corak musik mereka sih, dan gue sukanya sih di situ sih. Apalagi dalam beberapa hal yang menurut gue relate di balik Gadis Serigala yang tadi gue sebut-sebut, anak organisasi menurut gue cukup relate sih. Karena lo salah satu dari anak kampus juga. Bisa jadi sih. Ya sedikit banyak permasalahan-permasalahan yang dibawa sama Gambris menurut gue cukup relevan sih sama kehidupan anak desain dan kampus yang bandel, susah diatur, sebenarnya nggak boleh dinaungin ya, gitulah pokoknya, yang bencakan kebohongan ya. Dan kejujuran itu dibawakan dengan baik sih menurut gue, dengan powerful. Ya, keren sih. Ada bahasnya tuh ngomel-ngomel mulu anjing, nggak jelas. Udah digelusin boti, goblok. Oh, udah digelusin boti ya. Dia padahal ngerusin anjing. Goblok banget tuh. Bas tolol. Emang banyak banget yang keselin, emang bas emang bahasa. Tolong kalau misalnya dia manggung, pukulin deh kalau bisa. Ini band kalau masuk neraka paling bawah anjing. Udah ya. Si P Management ini gua ngeliat dia ngegarap si The Bray ini bikin EP juga. Akhirnya dia Senior. ngabarin gua, nanya lu mau gua iniin gak EP, lu bikin EP gini, memanajemenin Pak. Lebih bagusnya, lebih kerennya.
daripada mengituin kan Apa tuh? memanajemenin band kita untuk bikin EP sendiri. Itu manajemen. Cuman kalau misalkan Mystified mungkin dari Baron kali ya. Boleh. Mungkin gue mundur lagi dari IP manajemen ya. Pas pertama. Habis ngentot. Iya, seharusnya. Kan si tiketnya masih ada anjing. Paling gue respon pribadi ya kalau awal-awal tuh kenapa pas Alay dikabarin sama teman-teman manajemen Brigal, ini Cok, Alay ngabarin ke grup, ini Cok, kita pengen di manajemen ini bikin EP. Anjing, gue sih nggak usah pakai banyak ngomong. Iya, iya, biar nggak luntang-lantung juga, ada fisiknya gitu. Terus teman-teman bisa biar semangatnya bisa diestapetin gitu. Nih lo dengerin nih pesan-pesan yang pengen kita sampein. Ya walaupun mungkin gak terlalu riskan sih menurutku ya. Kalau Mystified. Nah kalau Mystified nih, sebenarnya tuh gue dari awal tuh udah anjing, gue kalau punya band pengen banget kalau teman-teman gue sendiri yang garap. Akhirnya gue inget, wah iya Rizky, Embe nih punya Mystified sama Opang. Anjing, gue minta tolong tuh pertama kayak tadi awal Embe ngomong bersentuhannya lewat Gadis Serigala. Gue minta tolong sama Mbe. Nah kebetulan ternyata P manajemen Brigal sendiri ngabarin Mbe nih soal EP ini. Wah anjing, kebetulan banget dong. Udah langsung aja. Terus gue liat faktor alam semesta, bener Rizky. Iya kopi. Gue seruput dulu bang ya. Terus gue tahu Mbe kayaknya anjing artworknya nggak usah diragukan lagi lah. Udah keren banget dah. Yaudah akhirnya kita akhirnya jadi satu kesatuan di dalam project EP ini nih, anjing. Paling gue mau ngucapin terima kasih nih buat temen P manajemen Mystified. Ini kalau bilang pura-pura gue tampol loh, beneran nih gue. Terima kasih banget nih. Serius gue. Akhirnya bisa kesampaian punya EP mini album. Kalau kita cuma bicara doang ya. Akhirnya punya artwork sendiri, anjing. Dan circle-nya itu teman-teman sendiri, anjing. Itu doang sih yang bikin seneng. Buat Gambris untuk masa depannya, buat gua nggak ada sih. Gua nggak ada. Bandnya begitu aneh sih menurut gua. Aneh, orang-orangnya aneh. Ya, kalau manggung juga aneh. Cuman dari gua sendiri sih, mudah-mudahan ya lebih ke depannya lebih keren lah The Gambris. Semoga masuk sinkronis dah. Wah, amin. Dahsyat. Inbox. Hip hip hura kalau masih ada tuh. Ya pokoknya semakin maju dah bandnya. Dahsyat. Sama orang-orangnya. Kalau emang nggak maju ya dia main hadro. Ini tutup brand Haris. Harapan gue buat The Gambris, pertama buat orang-orangnya dulu sih, kurang-kurangin free sex, kurang-kurangin minum alkohol, jangan jongkok di toilet duduk ya. Ya semoga vokalisnya. Iya, semoga Gambris orang-orangnya pada gampang mandi gitu loh ya, biar nggak bau sarden. Semoga Gambris makin maju. Terus ya udah, semoga bakal terus tetap ngehe, bisa manggung di Hammer Sonic lah seenggaknya sebagai opening dari Wali yang tadi gue bilang ya. Ya udah, harapannya semoga emang paling keren sih Gambris. Kating-kating gue emang pada anjing keren banget. Ya udah, gitu aja, sekian dari gue. Jangan lupa Like and subscribe. Jangan lupa free sex setiap hari. Assalamualaikum. Paling kita mau berterima kasih banget nih sebesar-besarnya untuk teman-teman dari Mystified dan P Management dan juga teman-teman personil juga ya. Dan juga teman-teman yang ada di balik layar kita yang mengkontribusi, membantu kita untuk apa ya? Menjadi membantu untuk proses pembuatan EP ini atau ngedukung The Gambris dari awal. Anjing, thank you banget sih, penunggang pantat ngentot. Buat anak-anak gradasi, KSRD, RBL, KSBL, dan juga skate yang men-trigger kita untuk bikin band, dan juga Taman Pustaka.
Taman Pustaka. support system kita. Thank you semuanya.